Hai everyone, welcome to Ombrebox Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan battle cerita film yang berjudul Repeat Shoes keluaran tahun 2022. Film ini menceritakan tentang sepasang sepatu yang bisa memutarbalikkan waktu sesuai dengan keinginan penggunanya. Terus apa lagi ya? Adalah Om lagi males jawab-jawab di awal, langsung aja gas kuy bumper Ombrebox Story. Awal kisah kita diperlihatkan sebuah truk tangki yang berjalan di kegelapan malam. Tak lama berselang tuh truk tangki pun sampai di sebuah tempat tersembunyi. Pas dibuka tuh tangkinya, ternyata isinya adalah anak-anak bocil yang lagi disandera. Rupanya mereka itu adalah sindikat penculik anak-anak bocah. Pas itu anak-anak dibawa ke dalam rumah, keluarlah mak-mak yang teriak-teriak. Tuh mak-mak juga langsung nabokin anak-anak malang itu sampai pada mingkem. Pas lagi dihitung-hitung kok kayak ada yang kurang ya. Jebulnya pas dicek ada salah satu bocah udah almarhum karena kekurangan napas di dalam tangki. Tahu ada teman mereka yang udah mokat, salah satu bocah pun mencoba melarikan diri. Ya tuh bocah pun langsung disambit sama batu sampai kelenger lah. Setelah itu semua anak bocah itu pun langsung dibawa masuk ke dalam. Nah di tempat lain diperlihatkan sebuah rumah yang high-tech banget. Ternyata ada ilmuwan muda yang bernama Dilep lagi membuat sebuah mesin canggih. Mesin canggih apakah itu? Jebule, dia tuh membuat sepatu Pokoknya sepatu yang bisa nyala-nyala gitu dah. Bonus sama keluar asap vapornya gitu. Nah beberapa hari kemudian diperlihatkan ada orang penting yang datang ke tempat penyekapan. Rupanya dia adalah pelanggan yang pengen ngerasain lubang perawan yang belum terjamah. Di dalam udah kayak karaokean aja. Tuh bapak-bapak rambut putih langsung nunjuk salah satu bocah. Jelas aja bocah yang ditunjuk pun langsung teriak-teriak lah. Karena nggak mau sama bocah yang bengak-bengok dewe, tuh bocah pun langsung digebukin sama emak-emak bangke itu. Bahkan kakinya pun langsung dicos pakai bara panas. Setelah itu tuh mak-mak pun langsung teriak, siapa lagi yang mau ngelawan, tak jos nono Karena ketakutan, salah satu anak dengan pasrah masuk ke kamar Pak Depade yang rambut putih. Nah di saat yang bersamaan diperlihatkan Dilep yang mau menguji coba sepatu canggihnya itu. Di depan polisi yang lagi operasi, Dilep pun langsung ngebut, wush, aman lolos. Tapi dia tiba-tiba berhenti dan langsung menghentakkan sepatunya. Aneh bin ajaibnya, waktu pun seperti berputar selama beberapa menit ke belakang. Dia pun langsung mencoba mengulangi kejadian tadi, kali ini dengan kecepatan yang lebih rendah. Namun di saat itu dia pun berhasil dihentikan sama para polisi itu. Ketika dia menghentakkan sepatu sekali lagi, waktu pun berputar kembali. Nah di percobaan yang ketiga kalinya, si Dilep ini malah jatuh. Sialnya sepatunya malah copot. Mana itu sepatu malah buting ulang lagi. Ya udah deh, si Dilep pun langsung kabur lah. Nah di tempat lainnya lagi, di sebuah rumah diperlihatkan anak kecil yang bernama Pria. Dia pun terbangun dari tidurnya karena rumahnya yang bocor di mana-mana. Dengan kerudungan kresek, ini bocah pun malah lari keluar. Rupanya si pria ini berlari ke lapak sol sepatu milik babenya. Dia takut sepatu-sepatu pelanggannya basah gara-gara hujan. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan kalau si Dilep masih aja diuber-uber sama polisi. Nah nggak mau sepatunya disita sama polisi, Dilep pun ngumpetin tuh sepatu di semak-semak. Abis itu lari-larian lagi deh. Sialnya pas ngeliat si pria, Dilep pun malah menyandera tuh bocah. Tapi anehnya tiba-tiba si Dilep ini ditembak oleh orang yang misterius hingga tumbang. Nah di saat si Dilep tumbang itu juga diperlihatkan kalau tuh sepatu canggih tiba-tiba konslet dan reset sendiri. Keesokan harinya diperlihatkan si pria yang udah siap-siap buat berangkat sekolah. Sebelum itu dia pun nyempetin dulu ke lapak sol sepatu babenya. Lah ini bapak-bapak masih aja ngelempus. Positive thinking aja deh, dia pasti kecapean kerja. Kasian. Nah di sekolah diperlihatkan kalau si pria itu merupakan murid yang sangat cerdas. Bahkan dibandingkan sama teman-teman sekelasnya, dia itu terbilang menonjol. Tapi walaupun pria itu cerdas, teman-temannya sering menghina si pria karena miskin dan tukang anak sol sepatu. Nah pas waktu istirahat adalah waktu yang paling ditunggu oleh si pria. Walaupun badannya kecil, pria ini selalu meminta makanan siang gratis lebih banyak dari porsi anak-anak yang lainnya. Kenapa dia meminta makanan lebih banyak? Karena dia itu sangat miskin. Dia itu cuma makan sehari sekali. Itu juga dari program makan siang gratis untuk anak sekolahan. Nggak cuman itu, pria juga membungkus separuh makanan itu. Rupanya makanan yang dibawa pulang itu untuk dikasih ke ayahnya yang masih aja teler. Positive thinking aja. Ini bapak-bapak pasti kerjanya mati-matian demi anak. Walah danco. Ternyata dia teler gara-gara kebanyakan minum ciu, cok. Bahkan yang ngerjain semua kerjaan ngesol sepatu itu adalah si pria ini. Namun walaupun miskin, pria itu sering berbagi dengan pengemis. Ya bersyukurlah kalau keluarga kalian masih bisa buatin makanan bergizi buat keluarga kalian masing-masing.
Tapi untuk anak-anak miskin macam pria gini, mereka itu udah gak punya pilihan sih. Lah om kok malah ngedongeng. Lanjut dah. Di lain sisi diperlihatkan si Dilip yang masih aja kritis di rumah sakit. Polisi di sana heran, siapakah yang menembak ini orang? Terus sepatu yang bisa nyala-nyala itu hilang entah kemana ya? Keesokan harinya diperlihatkan si Sarno masih aja tepar karena mabuk. Di saat itu ada mobil jeep yang datang. Polisi nih. Tapi kok model-modelnya kayak gini ya? Nggak meyakinkan bener, polisi kok pakai sarung habis sunat apa ya? Ternyata ini orang bernama Mari, cuman gaya-gayaan aja pakai seragam polisi. Dia juga ditemenin sama anak buahnya, Bala dan si Redin. Intinya sih mereka itu pengen ngesol sepatunya si Mari yang udah bobrok. Pas ditanyain, mana tukang sol sepatunya? Para preman karbitan ini pun langsung jiper lah. Lah kecil bener. Sedangkan babe ini anak malah tepar mabok. Nah pas sepatu itu dibuka, malah ada burung yang maber. Tuh tak ada burungnya. Adalah intinya ini bocah pun disuruh ngebenerin tuh sepatu somplak. Itu sepatu sangat spesial buat si Mari. Jangan sampai itu rusak lagi. Lah udah rusak Pak De, suruh jangan sampai rusak lagi. Situ ngimpi apa ya bos? Karena ini sepatu udah bobrok bener, Maru pun bilang kalau si pria bisa benerin ini sepatu, maka si Mari akan merenovasi lapak bobroknya si pria. Ya ini bocah pun langsung ngebayangin lah. Nggak segitu juga kali ngebayanginnya dek. Singkat katanya ya mereka pun deal-dealan. Bangkeknya pas mau cabut itu sepatu pun malah ditindihin sama kakinya si Sarno. Hampir aja ini bapak-bapak nggak guna digebukin rame-rame. Tapi pria memohon, tolong jangan sakitin bapakku om. Setelah 3 manusia lumut ini pergi, si pria pun langsung reparasi tuh sepatu sampai kelar. Habis itu dia pun langsung berangkat sekolah. Nah di sekolah guru pun ngasih pengumuman penting. Karena besok itu hari ibu, maka semua murid harus datang ke sekolah dengan ibu mereka masing-masing. Semua anak jelas saja bersorak bergembira, tapi tidak dengan si pria. Dia yang dari kecil tidak pernah melihat sosok ibunya, hanya bisa nyesek dan mewek. Nah di rumah pria pun bertanya ke babenya, Pak oi wedus. Pria mau tanya, sosok ibu itu kayak gimana sih? Tapi ini manusia laknat tukang mabuk pun malah marahin si pria. Sarno pun bilang kalau ibunya si pria itu namanya Selfie. Dia itu udah kayak mak lampir tukang ngomel, mabok dikit dimarahin, mabok dikit diceramahin. Sampai suatu hari Sarno udah nggak tahan, masa mabok dilarang-larang. Dia yang emosi langsung ngeplak kepalanya si Selfie pakai cobek. Seketika Selfie pun langsung diem karena kepalanya bopeng gede. Tetangga pun langsung membawa Selfie ke rumah sakit. Habis itu nggak tahu deh dia itu mati atau kemana. Ternyata bener ya dibilang orang-orang ya, mabok itu berbahaya. Nggak cuman berbahaya untuk yang minum, tapi berbahaya juga untuk yang larang-larang. Keesokan harinya, pria pun berangkat ke sekolah dengan lemas. Dia itu iri dengan anak-anak yang lain. Mereka datang bersama dengan ibu mereka masing-masing, sedangkan dia hanya bisa pasrah. Karena udah nggak tahan, pria pun mendatangi temannya si Yayu. Dia pun bilang, yuk kalau boleh nih ya, aku mbok izinin megang tangan ibumu. Aku belum pernah megang tangan ibuku sama sekali. Untungnya si Yayu itu baik hati, dia pun mengizinkan pria untuk memegang tangan ibunya. Singkat cerita, dengan hati yang nyesek sampai om mau nangis, pria megang tangan ibunya si Yayu. Duh kok om malah mewek ya. Wes om kan jadi sedih. Sepulang dari sekolah, pria pun mendatangi nenek tetangga. Dia pun bertanya seperti apakah sosok ibunya itu. Nenek pun juga ikutan mewek karena Selfie itu orangnya baik bener. Nenek juga bilang kalau pria itu sangat mirip dengan ibunya. Duh om kok mau sedih, tapi kok malah geli sendiri ya sama ekspresi ini nenek-nenek nangis. Karena mata ini nenek adalah mata yang terakhir melihat ibunya si pria, pria pun mencium mata ini nenek-nenek. Ya walaupun ada rasa asin-asinnya sih, tapi pria udah sedikit terobati. Pria juga nanya apakah nenek itu punya foto ibunya. Dia pengen banget ngeliat ibunya. Di sini nenek pun keinget, dulu itu dia pernah bekerja sebagai ART di seorang pendeta. Mereka itu pernah foto bareng di acara ulang tahun tuh pendeta. Gak pakai mikir panjang, pria pun langsung wat ngacir ke rumah pendeta itu. Tapi pendeta itu malah lagi melakukan doa di bawah pohon beringin. Pak pendeta pun bilang, besok aja ya Nduk, sepulang sekolah kamu ke rumah bapak aja. Bapak juga lupa naruh itu foto album di mana, biar bapak cari-cari dulu. Keesokan harinya si pria pun gak tenang pas sekolah. Bawaannya pengen cepet pulang terus. Berkali-kali dia bertanya sama temannya yang pakai jam tangan, Supri, jam berapa sekarang Pri? Jam 9. Belum lama nanya, ini bocah udah nanya lagi. Sekarang jam berapa Pri? Jam 9:05. Kalau sekarang, wes tong, menang. Nah pas jam 12 pas diperlihatkan Pak Guru yang mengebunyiin bel pulang. Jelas aja si pria pun udah semangat banget. Dia udah kemecar ngeliat foto ibunya. Lah, udah Pak ayo bunyiin, pakai ngobrol segala. Ya, dang Pak ya.
Oh ini, oh delku Daniel malah ngangkat telepon. Lah, ayo. Oh tak tutup tenan ini guru. Dan akhirnya setelah bel berbunyi, pria pun langsung cus lari ke rumah Pak Pendeta. Tapi naasnya ketika membuka foto itu satu persatu, foto emaknya si pria malah udah lodong kemakan jamur. Ya ini anak pun langsung mewek lah. Malam harinya pria pun nanya kembali sama babenya yang masih aja minum Gio. Pak, ibu ninggalin sesuatu buat aku nggak ya Pak? Lah ini bapak-bapak malah marah-marah lah. Tapi di marah-marahnya itu dia bilang kalau pas mengandung Selvi sempat membuat boneka dakocan. Singkat cerita boneka itu pun ketemu. Jelas saja pria pun girang bener karena ini boneka menjadi satu-satunya benda yang menghubungkan dia dengan ibunya. Keesokan harinya Mari and the Gang pun datang ke lapak sepatu. Dia meminta sepatunya yang udah direparasi. Tapi pas pria membuka kotak keramatnya, lah kok sepatunya hilang. Rupanya tuh sepatu udah dibuang sama si Sarno bangke. Kemarin dia nempelin kaki aja diomelin, sekarang syukur sepatumu hilang. Mendengar itu ini bapak-bapak tukang mabok pun langsung mau digebukin bareng-bareng. Namun pria memohon untuk jangan menyakiti ayahnya. Pria bilang akan ngecek di rumah, siapa tahu bapaknya ngumpetin tuh sepatu di rumahnya. Ya udah sana, berapa menit kamu sampai ke rumah? Ya sekitar 2 hari om. Lah tekek, lu pikir rumahmu tuh di Pakistan apa ya? Karena Mari nggak tega sama ini ada imut-imut, Mari pun ngasih waktu 2 hari. Kalau sampai tuh sepatu nggak ketemu, maka tuh lapak soal sepatu akan dibakar. Nah di lain tempat diperlihatkan kalau si Dilep udah mulai siuman, tapi dia masih pura-pura pingsan karena tahu ada Pak Polisi di sana. Udah gitu aja deh. Lanjut ketiga serangka lagi deh. Di saat itu diperlihatkan si Mari lagi ngerayain ulang tahunnya. Di sana juga mereka pun ngobrol ngalor ngidul. Mari pun ngedabus kalau dia tajir, dia pengen membuat panti asuhan untuk anak-anak biar nggak ada anak-anak yatim piatu lagi yang jadi preman kayak mereka. Impian sih mulia ya kan ya, tapi kerjaan mereka sekarang jadi preman. Tapi ya nggak apa-apa juga sih, siapa tahu yang kayak gini malah diijabah. Tapi pas lagi asik-asiknya ngedabus, mereka itu malah dilemparin sama batu. Ketika si Bala mengecek, ternyata yang nyambitin batu itu adalah si pria. Pas ditanyain kenapa pria nyambitin mereka, pria bilang dengan melas, sebenarnya aku tuh nggak ngelemparin om-om ini, tapi ngelemparin tuh toko miras. Uangnya aku tabung buat benerin lapak sol sepatu malah dicolong bapakku untuk beli miras ini om. Mendengar itu, Mari pun nggak tega juga. Dia pun langsung ngasih uang ke pria. Nggak perlu om, aku nggak mau nerima uang dari om, soalnya haram. Lah kayak ini bocah dibantuin malah ngehina. Yoslah kalau duit nggak mau tak beliin beras aja ya. Dan si Mari pun menyuruh 2 anak buah kampretnya ini ke toko Mbok Ijah buat beli beras. Nah pas sepi itu Mari pun malah minta tolong ngebacain horoskopnya ke pria. Yah sangar serem item nggak bisa baca. Ya udah deh adek bacain sini. Menurut horoskop kamu itu aslinya tuh baik. Terus kamu tuh cocoknya kerja di air. Terus kamu juga disukain sama hewan. Ya bener sih kemarin di sepatu juga ada sarang burungnya kan. Tapi pas mau ngelanjutin, pria pun keinget kalau tuh sepatu nggak ketemu, lapaknya akan dibakar. Pria pun ngibul, menurut ramalan ya om ya, kamu akan kehilangan benda yang sering kamu pakai. Ya contohnya sih kayak sepatu gitu deh. Ya ini gorila pun langsung sadarlah kalau dia tuh lagi dikibulin. Keesokan harinya, pria pun mencoba mencari sepatu di tempat pembuangan sampah. Nah di sana pria pun dipanggil sama Pak Pengemis. Ini bukan sepatu yang kamu cari nak. Bukan om, udah ambil aja buat kamu. Ya udah deh om, malah lebih bagus. Nah di rumah sakit, Dilep yang baru siuman nanya ke suster. Tapi pas suster mau manggil polisi, Dilep pun udah hilang entah kemana. Kembali lagi ke pria. Di saat itu, Mari pun datang untuk meminta sepatunya. Nah karena sepatunya nggak ketemu, pria pun mau nuker tuh sepatu sama sepatu yang dia temuin ini. Jelas saja Mari nggak mau dong. Tapi pria pun bilang, kalau om pakai sepatu ini om makan hoki dewa dan banyak uangnya. Nah pas dipakai sebelah, tiba-tiba Mari ditelepon sama bos botak. Dia pun ditugaskan untuk membunuh musuh mereka. Lah si Mari kaget lah. Tapi pas itu sepatu dilepas, bos botak pun nelpon lagi. Nggak jadi Mar, aku udah ngutus si Toyib aja ngebunuh musuh kita. Kamu beliin tomat sama loncang seledri aja buat istriku. Nah ketika sepatu itu dipakai lagi, bos botak pun nelpon lagi. Udah deh, kamu aja yang ngebunuh. Kalau misi ini sukses, kamu akan dapat imbalan yang sangat banyak. Ya si Mari pun langsung percayalah kalau ini sepatu membawa hoki dewa. Sore harinya, pas si pria pulang ke rumah, dia pun udah ditunggu-tunggu sama babenya dan Pak Depade nggak dikenal, yang kita sebut aja Jono. Sarno juga bilang, dari mana aja sih? Ayo kita pergi ke bank, bapak dapat pinjaman kredit nih. Mendengar itu, pria pun langsung girang bener. Karena uang pinjaman itu bisa membeli peralatan sol sepatu dan merenovasi lapak mereka. Nah di sepanjang jalan, pria pun terlihat sangat bahagia. Bajanya malah nyeruduk motor aja. Udah lanjut. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat sepi. Pria pun curiga. Bang model apaan kok kumuh bener?
Nah, di dalam juga sama aja. Udah banyak orang-orang serem yang menunggu mereka. Tapi pas si Sarno dikasih uang, pria yang lugu ini pun kembali happy. Walaupun muka om-om ini pada demek-demek, tapi baik hati ya, minjemin uang ke babe aku. Bangkeknya, si pria ini malah ditinggal di sana. Rupanya si Sarno itu ngejual si pria ke cowok-cowok serem ini. Berkali-kali pria berteriak dan meminta ayahnya untuk kembali. Tapi ayah di saat yang bersamaan diperlihatkan kalau 3 serangkai lagi menuju lokasi pembunuhan. Di tempat sepi, mereka pun mempersiapkan penyergapan target. Curut, siapa nih yang lempar muntah bayi? Mana enak lagi rasanya. Nah, walaupun mau ngebunuh, jangan lupa berdoa dulu. Tak lama kemudian target mereka pun keluar. Tapi pas mau ngebunuh, ada orang lain yang ngebacok tuh om-om malang duluan. Kesal karena ada orang yang mengambil targetnya, Mari pun jadi marah. Tanpa sadar dia pun menghentakkan kakinya. Dan seketika waktu pun berputar kembali. Mari yang gak tahu apa-apa, jelas saja bingung parah. Udah kayak deja vu aja ya. Apalagi kejadiannya sama persis sama yang dialamin barusan. Karena Redin dan Bala nggak percaya, Mari pun bilang, lihat aja nih, abis ini tuh orang dibacok sama orang lain. Dan bener aja, kejadian itu pun terulang kembali. Nah, di lain sisi diperlihatkan truk tangki isi bocah yang menuju ke tempat si pria. Di saat nunggu truk tangki itu, tiba-tiba listrik padam. Hal itu pun gak disia-siakan oleh si pria yang langsung kabur. Dengan susah payah, pria pun mencoba bersembunyi dari kejaran para penculik-penculik ini. Singkat cerita, pria pun berhasil keluar dari dalam gedung. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan 3 serangkai yang ditelepon Bos Botak. Bos Botak merasa sangat puas dengan hasil kerja si Mari. Lah, padahal bukan dia yang ngebunuh. Karena pembunuh yang asli udah pokat juga, ya si Mari pun langsung ngaku-ngaku lah. Di sini Mari pun semakin yakin kalau tuh sepatu emang membawa hoki dewa. Di saat itu, Mari pun meminta untuk menepi sebentar karena dia kebelet pipis. Tanpa mereka sadari, si pria berada di balik tembok itu. Ketika melihat si Mari, pria pun berteriak-teriak minta tolong. Tapi karena hujan deras, sama ini orang kupingnya budak ketutupan rambut kriwil-kriwil, Mari pun gak notice. Dia malah notice ada tas koper yang geletak di sana. Pas dibuka, ternyata isinya adalah uang. Ternyata uang itu seharusnya diambil sama Pak Depade yang dibunuh tadi. Karena semua omongan yang dibilang sama pria itu benar, Mari pun berniat membangunkan toko sepatu untuk si pria sebagai rasa terima kasih. Bahkan dengan uang itu, dia bisa membuat panti asuhan yang dia impi-impikan sejak lama. Namun sialnya, pas Mari cabut, pria pun malah ketangkep. Tapi tenang, dia masih bisa kabur lagi. Ketika hendak keluar tembok, pria pun mendengar suara teriakan babenya yang lagi digebukin. Sarno pun berteriak-teriak, "Nak, keluarlah nak, tolong bapakmu ini." Ngeheknya, pria malah keluar. Dia meminta orang-orang itu jangan memukuli ayahnya. Namun kembali lagi, pas pria ketangkep, si Sarno ini malah melenggang pergi. Dia lebih sayang dengan botol mirasnya dibandingkan anaknya sendiri. Tak pelak, pria pun langsung dimasukin ke dalam truk tangki. Tak lama kemudian, pria dan anak-anak yang lain pun langsung dibawa ke rumah penyekapan. Di sana, emak-emak sadis pun langsung menghajar anak-anak baru ini. Keesokan harinya diperlihatkan kalau si Dilep mencoba mencari sepatu yang dia sembunyikan. Nah, di sana dia pun dikasih tahu sama mas-mas gelandangan kalau sepatunya itu udah dia kasih ke anak yang bernama Pria. Nah, di tempat penyanderaan, Pria pun menyadari kalau emak-emak galak itu bernama Selfie. Dia pun bertanya, "Ibuku juga bernama Selfie, kamu ibuku atau bukan?" Untungnya pria pun keburu ditarik sama anak yang lain. "Ayo cok, kamu mau dimakan sama itu demit apa ya?" Nah, keesokan harinya, para anak-anak ini pun dikasih baju untuk mereka pakai. Dengan polosnya, pria pun nanya, "Kok aku nggak dikasih baju juga sih?" Tapi Prihatiningsih bilang, "Bersyukurlah kamu Cil nggak dapat baju. Soalnya kalau yang dapat baju harus jadi pemuas bangkai-bangkai berjalan." Nah, malam harinya diperlihatkan kalau si Prihatiningsih dibawa sama para preman untuk disuguhin ke bangkai-bangkai hidung belang. Intinya sih kehidupan anak-anak ini nelangsa banget dah. Di saat si pria bertanya kenapa mereka pada nggak kabur aja, pria pun langsung dibawa ke sebuah ruangan. Tempat itu merupakan tempat untuk menggantung anak-anak nakal yang mencoba kabur. Makanya mereka semua nggak ada yang berani kabur. Nah, di tempat lain, si Sarno pun diperlihatkan digebukin sama 3 serangkai. Mereka nggak habis pikir, mereka aja yang preman gak setega itu nyakitin anak-anak. Lah ini bapak tukang mabok, tega-teganya ngejual anaknya demi bisa mabok terus. Nah, dari mulut Sarno, 3 serangkai pun akhirnya tahu kalau si pria itu dijual ke preman di dalam hutan.
Nah, siang harinya diperlihatkan kalau si Jono calo jual anak digebukin sampai tulung-tulung sama si Dilep. Dia yang mencari pria nggak habis pikir. Ada gitu orang tua bangke macam kayak gini yang jual beli anak. Nah, malam harinya diperlihatkan dari tempat gantungan anak-anak bocah muncullah bayangan hitam yang serem. Sayup-sayup bayangan itu bilang, "Pria, oh pria, kabur nduk, jangan diem-diem bae, ndang kabur." Lah ini anak pun langsung gelagapan lah. Pria pun memutuskan untuk kabur dan mengajak kakak-kakaknya di sana. Tapi para bocah-bocah ini pada nggak mau karena takut. Namun pas si pria mau kabur sendiri, langkahnya langsung terhenti. Pas dilihat, semua pun langsung pada terlihat shock. Rupanya mereka lagi ngeliat tawon yang lagi breakdance. Salah, tawon yang lagi kebalik. Dengan sekuat tenaga, tuh tawon pun mencoba membalikan badan untuk tetap hidup. Kalau tawon aja mau usaha, masa kita yang manusia mau nyerah gitu aja? Karena ngeliat perjuangan tawon breakdance itu, anak-anak ini pun jadi kembali punya harapan. Nah, di kamar sebelah diperlihatkan preman yang kita sebut aja Yanto dan Yadi. Mereka itu lagi ngedumel. Kerja di hutan gini bikin males ya, makan aja jarang-jarang. Kita harus makan ular kadut buat ngisi perut. Nah, pas lagi asik-asiknya ngedumel, terdengar suara teriakan bocah-bocah. Ular, ular, ada ular Pak De, ular. Ya si Yanto pun langsung girang lah, lumayan dapat snack lagi. Nggak lama kemudian, Yadi pun mulai curiga, kok lama amat. Pas si Yadi ngecek, si Yanto udah somplak kepalanya. Rupanya pas tadi Yanto masuk ke kamar anak-anak, si pria itu langsung rukupin pakai selimut. Habis itu Yanto pun digebukin rame-rame. Bahkan Prihatin Ningsih yang dendam nyodok-nyodok itu kepala bapuk pakai tongkat sampai bopeng-bopeng. Di saat mau ngebangunin si Yanto, kepala Yadi pun juga dikeplak sampai pening. Sialnya pas mau kabur, anak-anak ini malah kegap sama si Sarmin. Ya udah deh, si Sarmin pun juga digebukin bareng-bareng lah. Koplaknya lagi, Sarmin yang teriak-teriak nggak didengerin sama si Selvi kancut yang lagi asik dengerin MP3-an. Ketika Selvi udah notice, dia pun langsung dikejar-kejar sama ini anak-anak beringas. Nah, ini nih adegan yang paling memuaskan. Selvi bapuk ini pun dikaplok pakai kayu api sampai dia kejat-kejat. Nggak mau menyanyiakan kesempatan, anak-anak pun langsung pada kabur. Tapi sebelum kabur, pria pun nyeramain si Selvi. "Kamu itu nggak pantas punya nama Selvi kayak ibuku yang baik hati. Ganti namamu jadi Markonah aja sana." Singkat cerita, para anak-anak ini pun kabur ke hutan. Sialnya, preman-preman yang lain malah ikutan join mabar nguber-nguber ini anak-anak. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan juga kalau 3 serangkai juga datang ke hutan untuk menyelamatkan si pria. Mari juga berjanji, bila dia berhasil menyelamatkan si pria, dia akan mengadopsi si pria jadi anaknya. Ternyata nggak cuma Mari and the Gang yang datang, si Dilep juga ikutan datang ke hutan untuk mencari si pria. Kembali lagi ke anak-anak yuk. Sial 1000 sial, sebagian anak-anak malah ketangkep sama preman kejam yang bernama Solikin. Tuh anak-anak pun diikat-ikat sampai tulung-tulung. Tapi tiba-tiba Solikin pun langsung dilemparin sama batu sama anak-anak yang lain. Ya udah deh, abis ini orang dirajam bareng-bareng. Karena preman-preman kroco pada nggak becus ngurusin ini anak-anak bangor, preman yang lebih serem yang bawa pistol pun diterjunkan. Namun sialnya, pas mau kabur, ada anak yang setrum kabel setrum gajah sampai kejat-kejat. Di saat udah panik dan putus asa, drone-nya si Dile pun berhasil menemukan lokasi anak-anak. Ya udah deh, si Dile pun langsung cus. Kambingnya preman berpistol pun udah mulai bergerak. Mereka pun menembaki satu persatu anak-anak bocah ini. Sial 1000 sial, pas mau nembak Prihatin Ningsih, dia malah kepleset. Dan tuh peluru malah mengenai kepalanya si pria. Yah, kok prianya motor? Di saat Tumas lagi nabokin Prihatin Ningsih, tiba-tiba si Dile pun keluar. Dengan kungfu Vrindavan, Dile pun berhasil mengalahkan para preman itu sampai pada kelimpungan. Setelah tuh para preman pada KO, mereka pun mendatangi jasadnya si pria. Semua orang pun bersedih termasuk si Dilip. Nggak lama kemudian, 3 serangkai pun juga datang. Mereka pun shock melihat pria yang udah tewas. Di saat lagi sedih-sedihnya itu, Dilip pun melihat sepatu yang dipakai sama si Mari. Jelas saja Dilip pun meminta sepatunya untuk dibalikin. Cepat balikin, cepet, kalau mau pria hidup lagi. Setelah mengenakan sepatu itu, Dilip pun langsung menghentakkan kakinya. Dia bertujuan untuk mengubah nasibnya si pria. Kali ini nggak mundur beberapa menit, tapi mundurnya beberapa hari di saat si Dilep menyandra si pria. Rupanya di saat lagi sandra-sandraan itu, di atas Mari dan Bala yang lagi pada mabuk, mereka itu ngelihat ada polisi. Nah, aslinya sih mereka itu pengen nembakin tuh polisi. Karena udah tahu akan ditembak, Dilep pun bisa menghindar kali ini. Mendengar ada suara tembakan, polisi itu pun langsung pada kabur. Nah, pas membebaskan si pria, Dilep pun berjanji kalau dia akan mengubah nasibnya si pria. Beberapa hari kemudian, pas pria mau dijual, Dilep pun sengaja nabrakin motornya ke bajai. Dilep bilang kalau pria itu mau dijual sama bapaknya. Dilep pun ngasih uang ke Sarno. Daripada ini anak dijual, mending dia yang mengadopsi.
Nggak cuman itu, Dilep juga mendatangi markas penyekapan bocah-bocah, dan dia pun membebaskan anak-anak yang disandra itu. Di akhir cerita, anak-anak yatim piatu yang diculik akhirnya diangkat anak sama si Dilep, dan mereka pun hidup bahagia sampai film ini selesai. Tanya tidak peduli dan terus berjalan sambil menghitung uang. Amat dah lah, filmnya kok gini amat endingnya. Udah lah, kalau kalian suka sama ini film, silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah nonton sampai di detik ini. Om Braux pamit dulu dan Birmilatin.